Pernah tidak terjadi seperti ini di rumah? Seorang ibu sedang puasa di bulan Ramadan. Dari pagi sudah sibuk di dapur. Masak sayur, masak sambal, goreng ayam, siapkan makanan untuk buka puasa keluarga. Tiba-tiba sang ibu berkata dalam hati, "Kalau tidak dicicipi, nanti keasinan." Akhirnya dia ambil sendok kecil, dicicipi sedikit, lalu langsung diludahkan. Beberapa menit kemudian, dia cicipi lagi. Lalu dia berkata, "Bismillah, cuma sedikit kok." Tidak lama kemudian suaminya lewat dapur dan bertanya, "Bu, lagi puasa kan?" Ibu itu menjawab cepat, "Iya dong, ini cuma kontrol kualitas masakan." Tapi muncul pertanyaan penting. Sebenarnya, bagaimana hukum mencicipi makanan saat puasa? Apakah boleh selama tidak ditelan atau justru bisa membatalkan puasa? Karena ternyata banyak orang yang sudah puasa bertahun-tahun tetapi masih bingung tentang masalah ini. Di video ini kita akan bahas penjelasan lengkap menurut Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan pendapat para ulama dari 4 mazhab. Dan ternyata jawabannya sangat menarik. Bahkan ada pendapat ulama yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Jadi tonton video ini sampai selesai agar puasa kita bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga benar sesuai tuntunan para ulama. Penjelasan ilmiah fikih. Dasar hukum puasa dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Makanlah dan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam." Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Ayat ini menjadi dalil utama bahwa yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk ke dalam tubuh melalui makan dan minum. Para ulama fikih menjelaskan bahwa sekedar menyentuh makanan dengan lidah tanpa menelannya tidak termasuk makan. 2. Athar sahabat Nabi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tidak mengapa mencicipi makanan, cuka, atau sesuatu selama tidak masuk ke tenggorokan. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dan Al-Baihaqi dalam As-Sunan. Athar ini menjadi landasan penting bagi para ulama dalam membolehkan mencicipi makanan ketika diperlukan. Para ulama dari 4 mazhab fikih sepakat bahwa mencicipi makanan pada asalnya makruh, tetapi boleh jika ada kebutuhan, seperti wanita yang memasak atau juru masak. Maka tidak makruh selama tidak menelannya. Misalnya mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berkata, makruh mencicipi makanan tanpa kebutuhan. Jika ada kebutuhan seperti wanita yang memasak atau juru masak, maka tidak makruh selama tidak menelannya. Imam Ar-Ramli yang mu'tamad dalam kitab Nihayatul Muhtaj, beliau menjelaskan, tidak mengapa mencicipi makanan dengan ujung lidah jika tidak sampai ke tenggorokan. Sedangkan dalam mazhab Hanafi disebutkan, tidak mengapa mencicipi makanan bagi orang yang memasak selama tidak menelannya. Mereka menekankan bahwa hal ini lebih baik ditinggalkan jika tidak ada kebutuhan. Namun ulama Maliki menyebutkan, makruh mencicipi makanan bagi orang yang berpuasa kecuali jika ada kebutuhan. Lalu dalam mazhab Hanbali, Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni berkata, tidak mengapa mencicipi makanan jika diperlukan, seperti seorang wanita yang memasak untuk keluarganya. Namun syaratnya tidak ditelan, hanya di ujung lidah dan langsung diludahkan. Kesimpulan, para ulama menyimpulkan, hukum mencicipi makanan saat puasa, yang pertama, jika tidak ada kebutuhan, maka makruh. Yang kedua, jika ada kebutuhan seperti memasak, maka boleh. Yang ketiga, jika sampai tertelan, maka puasa batal. Bagaimana hikmah kenapa ulama membolehkan? Karena dalam kehidupan sehari-hari, ibu rumah tangga harus memasak. Makanan harus dicicipi agar tidak terlalu asin atau hambar. Terkadang memasak untuk banyak orang. Islam adalah agama yang memperhatikan kemudahan dan kebutuhan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Saudaraku, walaupun boleh, para ulama mengingatkan agar tetap berhati-hati, karena puasa bukan hanya menahan makan dan minum. Nabi SAW bersabda, puasa itu perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya puasa melindungi seseorang dari dosa dan hawa nafsu. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihyanya, beliau berkata, puasa bukan hanya menahan perut dari makanan, tetapi menahan seluruh anggota tubuh dari dosa. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam Lataiful Ma'arif menjelaskan, orang yang sempurna puasanya adalah orang yang meninggalkan perkara haram dan perkara yang mendekatinya. Saudaraku,
Kadang kita mengira puasa hanya menahan lapar dan dahaga, padahal hakikat puasa lebih dalam dari itu. Puasa adalah latihan mengendalikan diri. Saat seseorang mampu menahan dirinya dari makanan yang halal, maka seharusnya ia lebih mampu menahan diri dari yang haram. Para ulama berkata, jika puasa tidak membuat seseorang meninggalkan dosa, maka ia hanya mendapatkan lapar dan haus. Karena itu, mari kita jadikan puasa bukan sekedar menahan perut, tetapi juga membersihkan hati, menjaga lisan, dan memperbaiki akhlak. Semoga Allah menjadikan puasa kita puasa yang diterima oleh Allah dan penuh pahala. Amin.